lebih baik investasi itu di saham atau di reksadana ya? Apa itu reksadana ada di situ juga. Nah, sekarang untuk yang lebih detailnya, sahabat NCS mungkin bisa tahu gitu loh dari pakarnya kita sendiri mengenai reksadana dari Bapak Lianto untuk mengulas apa sih itu reksadana. Tapi temanya apa ya? Yang sekarang nih temanya apa sih Pak Lianto? Seingat saya ada gitu loh. Nah, ini berbeda dengan Anda kalau misalnya beli saham langsung di pasar modal, ya Anda hanya memiliki saham itu, Anda yang tentukan sendiri. Tapi kalau ini udah ditentukan oleh fund manager dan sudah diatur sama fund manager porsinya. Nah, bagusnya di mana? Nah, contoh, kalau Anda misalnya hari ini beli saham A, oke? Terus Anda versus punya reksadana saham yang isinya saham A, B, C, D, gitu ya. Hari ini saham A turun, ya porto Anda akan bergantung hanya dari ini. Tapi kalau Anda di reksadana, ya dengan nominal yang sama Anda masuk di sana, portfolio Anda itu tergantung dari saham-saham yang ada di dalamnya. Jadi mungkin saham A turun, saham B naik, saham C tetap, saham D naik, saham E naik. Nah, bisa aja naik gitu. Jadi ada unsur namanya diversifikasi. Nah, jadi kalau misalnya sampai saham tertentu itu turun, ya resiko Anda tidak sebesar seperti orang yang hanya memegang saham itu, gitu. Ya, jadi itu bagusnya dari reksadana. Jadi ada unsur diversifikasi dan Anda bisa tidak hanya bergantung nasib portfolio Anda hanya dari reksadana dari saham tersebut, gitu. Oke? Nah, ini reksadana ya. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, jadi tadi saya katakan, ya, contoh, Anda memiliki uang 1 juta. Oke? Nah, kalau di reksadana itu, kalau di saham kan ada namanya harga. Kalau di reksadana itu namanya NAB atau NAV, ya. Ini sama aja ya. Singkatannya nilai aktiva bersih, itu harganya itu reksadanya berapa. Nah, dari situ dibagi nih. Oke, 1 juta dibagi 1.250 harganya reksadana itu. Dapatlah Anda unit penyertaannya, 800 unit penyertaan. Bukan lot ya. Oke. Kalau di saham kan gampang. Anda beli Anda beli value-nya bagi harganya, Anda dapat lotnya berapa, gitu kan? Nah, ini beda. Terminologinya sama, tapi hanya berbeda penyebutannya aja. Ya, kalau harganya di reksadana itu namanya NAB gitu. Tapi kalau lotnya atau berapa banyak yang kita punya dari reksadana itu ngomongnya jumlah unit yang diperoleh gitu. Oke? Nah, terus misalnya Anda mau keluar nih. Nah, tadi kan harganya reksadananya itu sekarang 1.250. Nah, tiba-tiba setelah 2 bulan Anda menyimpan reksadana itu, sekarang harga NAB-nya itu 1.500. Oke. Nah, artinya untung dong dari 1.250 naik ke 1.500 kan? Ya untung dong. Ada cuan kan? Nah, terus Anda sebenarnya dapat berapa? Nah, jadi tadi kan Anda hanya punya 800 unit penyertaan kan? Nah, dikali aja 800 kali 1.500. Oke, jadi 1.200.000. Jadi Anda untung 20%. Gitu, rekan-rekan ya. Jadi nggak pusing ya reksadana ya, sama aja. Oke, cara ngitungnya seperti Anda jual beli saham, cuma hanya beda terminologi aja, begitu. Oh ya, by the way ya, harganya reksadana itu tuh setiap hari juga dipublish ya di koran ya. Jadi harganya ini tuh bukan seenaknya, ini harganya itu adalah ya kalau mungkin ditanya NAB ini keluarnya dari mana gitu kan. Ini adalah perhitungan dari jumlah asetnya. Jadi contoh misalnya kalau reksadana saham, ya dia akan ngitungin tuh semua harga sahamnya dari A to Z, semuanya ada di reksadana itu, oke? Terus habis itu mereka akan terus mereka potong lah, ada pajak, biaya-biaya sana sini gitu ya. Terus mereka bagi ke jumlah investor yang ada di sana. Nah, itu jadilah berapa unit jadilah ini ya NAB ya
atau nilai aktifah bersih per unit gitu. Oke. Nah, yang menarik juga dari reksadana apa, rekan-rekan? Ada namanya switching. Nah, switching itu bagaimana? Jadi contoh, misalnya Anda udah untung kan di pencairan ini kan, oke? Nah, Anda untung, terus Anda nggak mau keluar dulu, Anda pengen ngamanin dulu, gitu loh. Anda nggak harus keluarin semuanya, gitu. Anda bisa pindah produk, ya, pindah produk untuk mengamankan keuntungan Anda, begitu. Nah, jadi ini yang juga menarik ya dari reksadana ya. Jadi Anda tuh bisa namanya switching gitu. Nah, ini biasanya kita berlakukan kalau misalnya manajer investasinya sama gitu. Kalau misalnya manajer investasinya beda, bagaimana? Ya nggak bisa, harus redeem dulu baru switching ke tempat itu. Baru subscribe lagi ke tempat manajer investasi yang baru. Gitu. Oke. Nah, terus saya rasa ini ya dari saya tentang reksadana. Kalau nanti tentang detail, oke, terus apa aja sih reksadana yang ada di kita itu ya. Nah, itu rekan-rekan bisa kunjungi ya cabang-cabang Mega Capital Sekuritas kita ya di seluruh Indonesia. Kita banyak banget ada di mana-mana ya. Kalian bisa cek di internet. Nah, kunjungi aja cabang kita terdekat. Di sana ada teman-teman dari cabang, dari IA, oke, itu bisa menjelaskan lagi ya lebih detail tentang reksadana ini gitu. Oke, terus mungkin kalau tanya switching itu apa, lebih detailnya, kita ada reksadana apa aja, bagusnya di mana. Nah, nanti teman-teman IA itu bisa membantu rekan-rekan sekalian gitu. Ya, jadi itu mungkin pengenalan saya tentang reksadana ya rekan-rekan. Jadi tadi dari awal, mungkin yang saya mau sampaikan lagi adalah Anda harus tahu bahwa investasi itu adalah habit. Bukan yang satu one time opportunity, Anda mencoba untuk ngambil kesempatan ini. Dan hanya untuk jangka pendek aja. No, jangan begitu. Ya, karena investasi adalah habit. Yang kedua, tadi saya juga udah bekali rekan-rekan MCS, sobat MCS juga, bagaimana cara melihat investasi yang bodong. Oke. Nah, terus tadi juga ada perbandingan ya, apa yang kita harus ketahui dari instrumen investasi. Apapun itu ya, dari cara waktu mengelolanya, terus pengetahuannya, yang paling penting adalah dananya yang perlu dimulai itu berapa gitu. Nah, ya, dan saya udah perkenalkan instrumen yang mungkin bisa menjadi satu stepping stone atau batu loncatan Anda untuk mulai mengenal pasar modal, yaitu reksadana, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah untuk Anda yang mungkin belum siap langsung mengenal namanya saham. Karena banyak ya orang itu kalau dengar nama investasi, oh apa saham ya? Nah, apalagi pasar modal, saham ya? No. Ada stepnya gitu ya. Ibarat kalau Anda mau naik kelas kan ada tangganya, nggak bisa langsung loncat gitu ya. Kecuali Anda udah tahu Anda adalah tipe investor yang punya profil resiko tinggi, Anda Anda tahu volatility dari saham, oke, gitu. Nah, mungkin satu lagi sebelum saya mengakhiri ini juga saya rasa cukup penting. Jadi ini adalah bagian dari financial planning juga ya. Sebelum even Anda berpikir untuk investasi, Anda juga harus pikirkan kondisi cash flow Anda dulu di rumah atau kondisi keuangan Anda masing-masing. Maksud saya begini ya, kalau Anda ingin investasi, terutama yang ini ya, yang sifatnya itu bisa memberikan capital gain fokus. Please, jangan sekali-sekali menggunakan uang untuk belanja sehari-hari gitu ya, atau mungkin yang sesuatu yang harus keluarlah tiap bulan untuk masuk ke sini. Itu commit suicide namanya. Kalau keberuntungan di tangan Anda ketawa. Tapi kalau keberuntungan tidak di tangan Anda akan punya bad experience. Jadi kalau Anda mau invest di saham, reksadana saham, futures, atau make sure uang itu adalah dana dingin. Ya, benar-benar dingin. Dan Anda tidak sentuh itu
ya mungkin dalam waktu 1 tahun gitu ya. Nah, oke. Jadi Anda akan mendapatkan return yang maksimal di sana. Nah, tapi kalau Anda cuma ya udahlah untuk hanya dana sehari-hari gitu ya. Nah, Anda boleh nih coba namanya dulu reksadana money market gitu ya. Yang tadi saya kenalkan gitu. Anda boleh masuk di sini karena ini bisa dicairkan kapan saja. Ya. Kalau di deposito tadi saya katakan itu sudah di bawah di bawah 4%, ya. Kita punya reksadana money market, salah satunya Megadana Kas, ya, rekan-rekan MCS itu masih bisa memberikan return 1 tahun ke belakang itu 6,9 sampai 7%. Dan itu net dan bisa dicairkan kapan saja. Oke. Nah, kenapa bisa begitu dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa kontak cabang-cabang kita, mereka akan menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kok bisa sih reksadana money market dicairkannya cepat dan bisa memberikan return yang lebih tinggi? Itu Anda harus tanyakan why-nya itu kenapa gitu. Nah, kalau untuk yang cash flow focus ya, seperti reksadana pendapatan tetap atau mungkin mau masuk ke obligasi gitu ya, ini make sure Anda uangnya ini nggak dipakai mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi benar-benar uang ini untuk biar dia bisa jadi bisa ngasih anak gitu ya, anaknya itu kuponnya gitu loh, dari obligasi ataupun dari reksadana pendapatan tetapnya gitu ya. Nah, kalau untuk capital gain focus ini ibaratnya Anda berharap instrumen Anda itu bukan menghasilkan anak lagi tapi malah membelah diri jadi 2 atau 3 kan capital gain kan. Nah, itu make sure ini benar-benar uang dingin. Jangan banyak orang yang di saham itu atau mungkin di investasi pasar modal, mereka itu wah bener ya kesempatan ya, berapa lama? Ya, 1 bulan, 2 bulan ya udah. Mereka rakus, mereka gunakan uang sehari-hari ya, mereka masukin ke sana dan ternyata market tidak berpihak pada mereka. Itu yang akan membuat Anda memiliki bad experience terhadap pasar modal. Gitu. Ya, jadi sangat penting ya. Jadi sebenarnya itu kalau saya bisa katakan dari 100%, 80% itu adalah psikologi Anda. 20% baru pengetahuan, analisa Anda, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bisa kontrol psikologi Anda tahu kenapa Anda investasi, dan Anda sadar kenapa Anda harus investasi di situ, itu akan membuat return Anda semakin lebih maksimum. Oke, cukup dari saya. Thank you banget untuk kesempatannya hari ini bisa sharing ke rekan-rekan dan juga sobat MCS lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tentang reksadana, tentang apapun itu juga ya yang berkaitan dengan presentasi saya hari ini, saya bisa buka floor-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lianto. Terima kasih Pak Lianto. Ya. Ini di chat itu ada pertanyaan dari Ibu Arsita. Ya. Mungkin kita bisa baca atau oh ya, Bapak Ibu nih, saya kan melihatnya di backgroundnya tuh hanya display nama aja karena saya mau buat dokumentasi sebelum kita tanya jawab. Nggak apa-apa ya Bu Arsita ya. Jadi kita akan berfoto bersama dulu, nggak apa-apa kan Pak Lianto, buat dokumentasi kami loh Pak. Saya hitung saya hitungan ketiga, dari sini akan screenshot dan foto langsung. Mohon sahabat MCS bisa memperlihatkan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang milenial. Oke? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian boleh sobat MCS, saya maunya boleh dong kita begini semuanya bisa lihat tangannya dijempolin. Oke, investasinya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih sobatnya. Nah, lanjut lagi. Kan biar relax gitu. Pertanyaannya mungkin Pak Lianto juga bisa lihat di chat, saya bacakan dulu ya. Selamat sore, izin bertanya. Pertama, lebih besar mana return RDPU atau deposito? RDPU berarti reksadana pasar uang ya, Pak? Ya, betul. Kemudian yang kedua,
Belum lama ini saya dengar ada reksadana yang dilikuidasi. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan bagaimana kita cara menghindarinya? Demikian, Oke. Pak. Silakan. Ya, oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu saya kembali sharing screen lagi ya. Oke, sebentar Bu. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaan pertama ya, RDPU dan deposito. Oke, itu lebih besar mana? Nah, ini saya akan mengajak lagi nih, kita mau bahas secara surface atau kita mau membahas secara lebih dalam. Kalau kita bandingkan, maksud saya begini, kalau kita bandingkan dengan deposito bank buku 4 ya, itu ya, bank buku 4, itu rata-rata pasti lebih besar RDPU-nya, reksadana money market-nya, gitu. Nah, kecuali ibu di sini compare sama misalnya BPR gitu ya. Nah, itu tidak setara Bu. Ya, beda banget gitu. Ya, kadang-kadang ada juga orang saya masih bisa kok gitu loh. Dapat segini misalnya berapa persen gitu, malah lebih tinggi daripada reksadana pasar uangnya gitu. Nah, tapi kan itu BPR, kelasnya bank bukunya berapa, stratanya di mana. Nah, tapi kalau kita lihat level yang paling, kita bandingkannya gini, reksadana pasar uang itu bisa dikatakan reksadana yang paling aman di kastanya si reksadana. Dan kalau kita lihat kasta perbankan, ya kita lihat aja yang paling aman, yaitu bank buku 4. Oke, nah kalau kita bandingin, match langsung kayak gini, yang aman sama yang aman, ya itu pasti paling banyak adalah ini Bu, yang RDPU gitu loh. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita bandingkan ya, contoh misalnya banyak bank buku 4 tadi depositonya itu udah di bawah 4% gross ya. Sekarang Bu, kondisi sekarang. Tapi reksadana pasar uang yang juga salah satu menjadi andalan kita ya, yaitu Mega Dana Kas, itu bisa memberikan return 6,9 sampai 7% 1 tahun ke belakang. Oke. Net. Nah, itu kenapa? Karena gini, reksadana pasar uang salah satunya itu isinya itu adalah instrumen money market. Ya, money market itu apa? Money market itu adalah sebenarnya surat utang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi artinya investor yang punya portfolio di reksadana uang tersebut itu ibaratnya seperti makan kupon setiap hari, gitu. Nah, otomatis ya itu yang membuat kenapa tadi saya katakan ya, kalau surat utang perusahaan ya itu pastinya kan harus memberikan return yang lebih tinggi kan daripada deposito gitu. Nah, tapi otomatis ini surat utangnya apa ya dan aman atau tidak, nah itu bisa kita bahas gitu. Dan pastinya sih so far RDPU ini tuh pasti mereka ingin memberikan yang terbaik untuk investornya. Setiap MI pasti begitu. Ya termasuk kita dari Mega Capital Sekuritas ya, dengan produk kita Mega Dana Kas, kita ingin memberikan yang terbaik dari investor gitu. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, biasa deposito sama RDPU mana? Kalau kita ambil strata atasnya yang aman sama aman ya, itu RDPU rata-rata mayoritas itu pasti akan lebih tinggi. Kalau ada RDPU Bu lebih rendah daripada deposito, dari something wrong with it. Gitu. Nah, terus menjawab pertanyaan Ibu yang kedua. Kenapa reksadana ada kadang-kadang di ini kan sama OJK dan lain sebagainya gitu. Nah, gini. Ini mungkin balik ke materi presentasi saya yang ini. Nah, jadi tadi kan saya sempat katakan nih Bu, ini bank custodian ini kan sebagai satgas. Oke. Nah, sebenarnya atasnya bank custodian itu siapa? OJK. Nah, jadi gini Bu, reksadana ini ya, ini ibarat seperti mobil. Nah, mobil ini tuh membawa penumpang, investor-investor itu gitu loh. Ya, investor-investor di dalamnya yang ingin dibawa
untuk mencapai dari satu titik ini ke titik ini, hopefully akan menjadi lebih baik. Dalam lebih baik di sini adalah ini ya, return-nya ya, gitu loh. Nah, reksadana ini punya banyak aturan Bu di dalamnya. Memang itu sudah dibuat oleh OJK untuk melindungi investor. Contoh seperti paling gampang adalah, tadi kan saya bilang ya Bu ya, mereka itu tuh, misalnya reksadana saham, mereka itu isinya kan banyak saham di dalamnya. Bisa saham A, B, C, D, E, F. Nah, fund manager yang mengelola reksadana itu, salah satu ketentuannya adalah, saat saya mengelola reksadana itu, dan saya suka sama satu saham A, itu tidak boleh melebihi porsinya itu lebih dari total portfolio saya. Contoh, misalnya reksadana kelolaan saya, portfolionya 100 miliar. Oke? Berarti, kalau saya suka sama saham A, saya suka banget nih, saya yakin ini saham A pasti naik. Saya punya paling mentok itu cuma boleh 10%, which is 10 miliarnya aja. Nah, kalau ada MI yang nakal-nakal, gitu ya, atau manajer investasi yang nakal-nakal, kalau misalnya dia ngasihnya malah portofolionya itu dari 100 miliar bukannya 10 miliar, malah ke arah 11, 12, atau bahkan 15 miliar, nah disempritlah sama namanya bank custodian. Nah, bank custodian ini akan ngomong, lu kok gitu sih? Kok Anda ini ya melebihi ketentuan gitu loh. Nah, bank custodian ini biasanya ibaratnya ini sebagai kayak lapis pertama gitu untuk mengingatkan 1, 2, 3 dia tidak menindaki apa-apa reksadananya, nah baru OJK-nya maju gitu. Nah, itu baru kalau udah datang OJK ribet Bu. Ya, bisa tidak boleh dijual ke investor, tidak boleh redemption dan lain sebagainya kayak gitu ya. Pokoknya bakal membuat nama MI-nya jelek lah kayak gitu. Ya. Nah, untuk menghindari itu yang make sure yang pertama ya, kita harus berpartner mencari reksadana yang memang ini ya namanya itu jelas. Oke. Contoh reksadana yang kita jual di sini di Mega Capital Sekuritas, kita berpartner ya dengan manajer investasi yang memang sudah dari kita KYC-nya, dari risk management-nya ya, kita udah cek semuanya. Dan make sure mereka tidak ada yang bermasalah dalam bidang hukum dan lain sebagainya gitu. Apalagi kita sendiri juga Mega Capital Sekuritas ini kan menaungi nama besar ya, CT Corp ya. Jadi ya kita nggak boleh sembarangan pilih Bu, gitu loh. Nah jadi tidak boleh sembarangan pilih reksadana yang kita mau jual di dalamnya hanya untuk kepentingan atau keuntungan semata jangka pendek gitu, karena ini akan mempengaruhi satu grup semuanya gitu. Nah jadi maka dari itu salah satunya yang Ibu bisa lakukan untuk menghindari reksadana-reksadana seperti ini ya berpartnerlah dengan MI dan agen-agen penjual yang memiliki nama besar seperti kita gitu, Mega Capital Sekuritas begitu Bu ya. Jadi jangan MI-nya nggak kenal, nggak pernah terdengar, tapi bisa kasih return tinggi gitu, terus mulai terkecoh, nah itu hati-hati di situ, gitu kira-kira. Ya, jadi mungkin jawaban dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Lianto. Kiranya pertanyaan dari Ibu Arsita terjawab ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungin kami. Betul yang seperti Pak Lianto bilang, sampaikan kalau kami itu ada beberapa cabang di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan secara direct langsung dari partisipan tentang tema hari ini. Silakan, Sobat MCS. Kayaknya ada yang mau nanya nih, Pak Lianto. Sebutkan nama dari kota mana, silakan Ibu, Bapak. Ada? Kali ini ada pertanyaan? Pak Lianto, kalau gitu sembari nunggu mungkin ya Sobat MCS yang lain mau bertanya, kalau enggak saya yang tanya aja, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Tadi
kalau misalnya saya tuh ingin masuk di reksadana saham ya, yang saat ini mungkin dijual di Mega Capital Sekuritas. Itu sebaiknya saya berapa lama ya? Taruhlah, ya kayak saya jujur saya nggak punya reksadana saham untuk saat ini. Nah, apalagi kan sekarang nih lagi pandemi nih. Nah, mungkin ada clue-clue dikit nggak? Sembari saya menunggu Sobat MJS yang lain bertanya. Boleh ya, Pak Lianto? Ya, Silakan. jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Lona memang harus disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu Lona ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, memang reksadana ini instrumen yang cukup unik. Bisa cater untuk atau bisa mengakomodir berbagai jenis investor ya, dari yang konservatif sampai agresif. Jadi kalau misalnya contoh Bu Lona tanya gitu, harus berapa lama dan lain sebagainya. Ini tergantung, ini uang yang masuk itu dari mana, gitu kan. Kalau misalnya uang yang masuk ini dari mungkin uang misalnya kebutuhan sehari-hari Bu Lona, begitu ya, itu apa namanya bisa dimasukkan ke reksadana money market karena bisa dicarikan kapan saja. Tapi kalau misalnya ini adalah uang yang misalnya masuknya itu misalnya contoh, Bu Lona punya rencana sebenarnya libur ke Eropa atau ke US gitu ya, tapi tertunda gara-gara pandemi ini. Nah ini kan sebenarnya uang hura-hura ya, maksudnya atau uang happy-happy gitu ya, uang holiday. Nah, jadi ini kan tidak digunakan keseharian nih, Bu Lona. Nah, jadi ini bisa dimasukkan mungkin ke reksadana-reksadana yang bisa memberikan return lebih tinggi seiring berjalannya waktu ya, seperti reksadana pendapatan tetap kita ya, nanti yang mungkin bisa diterangkan sama teman-teman di cabang lebih jelasnya, sama mungkin reksadana saham gitu. Melihat kondisi seperti ini kesempatan banget nih sebenarnya nih untuk mengakumulasi aset dengan harga yang murah gitu atau dengan valuasi yang murah gitu. Kapan lagi gitu ya. Jadi kita sebagai investor itu selalu berpikiran every crisis is opportunity gitu ya. Ya kecuali kiamat ya, itu that's the end, nggak ada aktivitas dunia lagi artinya gitu ya. Nah, tapi as long as apa namanya semuanya masih bergerak secara normal dan lain sebagainya, kalau ada krisis is always opportunity gitu sih Bu Lona. Ya, jadi balik lagi tadi tergantung itu uangnya dari mana Bu Lona gitu. Wah, terima kasih ya. Demen nih tadi, every crisis is opportunity. Wah, keren. Nah, berarti kalau sekarang nih, ya kayak dibilang pandemi, justru orang-orang bilang, susah. Ini justru sekarang momentum buat kita akumulasi, apalagi kalau misalnya di reksadana, ya kita ya akumulasi lah investasi kita gitu ya, Pak ya. Yes, betul. Tapi harus diperhatikan juga kalau mengakumulasi yang terutama yang bersifat saham ini, make sure uangnya itu tidak dipakai ya dalam mungkin 1 tahun ke depan dan lain sebagainya. Mengingat juga kondisinya kan pasar ini kita baru tahu bahwa mungkin tahun depan itu adalah the real recovery ya. Recovery atau perbaikan ekonomi yang sebenarnya tuh harusnya terjadi tahun depan gitu. Jadi ya make sure aja uang itu kalau memang mau digunakan untuk akumulasi masuk mungkin ke reksadana saham atau saham, ya make sure itu uang dingin untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tapi kalau hanya untuk apa namanya untuk hanya jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan mungkin reksadana pasar uang atau pendapatan tetap gitu. Nah, nanti masuknya bagusnya kapan? Oke, terus nanti misalnya, nah ini yang menarik juga dari kita nih, rekan-rekan MCS ya, rekan-rekan dan sobat MCS ya. Di kita di Mega Capital Sekuritas, karena kita banyak ada di banyak kota di Indonesia, kita tidak hanya menjual, tapi kita juga kasih advice ke rekan-rekan para investor ya, mana sekarang reksadana yang bagus sesuai dengan momentumnya sekarang gitu ya. Jadi di sini itu kita juga memberikan satu value added yang namanya itu adalah advice untuk market timing. Ya, jadi kita akan mencoba bagaimana untuk size opportunity ini ya dengan kondisi ekonomi sekarang ya. Ini sekarang lebih bagusnya misalnya masuknya ke reksadana mana kayak gitu. Gitu, Bu Lona, yang mungkin bisa dan rekan-rekan lainnya ya di sini rekan-rekan sobat MCS satu value proposition dari kita gitu. Oke, terima kasih Pak Lianto.
Berarti emang Mega Capital, Sobat MCS mungkin tahu ya, kalau misalnya Mega Capital Sekuritas itu, kalau ada kata sekuritas, orang berpikir kan, oh ini cuma jual beli saham ya. Tetapi di kita sendiri, itu kita bisa menjual sebagai agen penjual reksadana. Makanya ada Pak Lianto di sini, yang seperti lagi tadi disampaikan, kita tuh ada nilai plus, yaitu advice untuk market timing gitu kan Pak ya. Ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari partisipan lain. Jangan saya aja nih mendominasi nantinya. Nah, Ibu Arsita, ada? Boleh chat atau langsung, silakan. Saya Kiki dari Jakarta, boleh tanya? Oh, silakan Pak. Ya, saya udah di Mega Capital Sekuritas saham. Saya udah 7 bulan saham dulu. Begitu masuk ke saham, udah langsung diajarkan di Mega Sekuritas juga technical. Jadi saya sekarang gaya sahamnya technical sudah 7 bulan dan profit udah sekitar 15% dari total aset yang saya, karena waktu itu langsung diajarkan sama Bang Jeff ya dari Mega Sekuritas Jakarta dan kemudian, saya sekarang mau nanyakan kalau untuk portofolio reksadana saham ini lebih banyak ke mana ya proporsinya? Apakah ke saham dengan flag komoditas atau flag US 30 atau flag misalnya misalnya konstruksi atau dan lain-lain yang sekarang ini lagi strategikan untuk terbaiknya komposisi di reksadana sahamnya Mega Capital Sekuritas. Oke. Ya, ini maaf dengan Bapak Kiki ya, Pak. Ya, Bapak Kiki ya. Thank you Pak Kiki untuk pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Kiki ini begini Pak. Jadi setiap reksadana saham itu ibaratnya seperti mobil kan ya. Seperti mobil. Saya rasa mereka itu punya tema investasi yang berbeda-beda Pak. Gitu. Nah, jadi makanya satu mobil pastinya berbeda dengan mobil lainnya karena tema investasi mereka beda-beda. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, mereka itu lagi lihatnya di mana dan lain sebagainya, itu tergantung produknya ya. Nanti mungkin Pak Gigi bisa datang ke cabang terdekat kita, oke, dan bisa tanya-tanya ada apa aja di sana. Tapi begini, kalau di tempat kita itu kita itu ada berbagai macam ya reksadana sahamnya. Kita punya yang active manage, ya active manage itu artinya fund manajernya itu yang ambil kelola. Satu lagi itu ada namanya reksadana indeks, Pak. Nah, jadi memang temanya investasinya berbeda-beda ya. Nah, itu tergantung MI-nya juga. Ada yang memang sekarang ini mereka itu lebih berkaca sama LQ45. Ada yang lebih berkaca sama IDX 30, Pak, sebagai benchmark mereka. Ada juga yang ambil MSCI gitu. Mungkin ini atau Morgan Stanley Asia Pacific ya, Value Index Fund. Nah, ini mungkin kita adalah salah satu selling agent pertama ya yang mungkin jualan reksadana saham indeks dengan value proposition-nya itu kita menggunakan MSCI Index, Pak. Begitu. Nah, jadi tergantung lagi ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan lagi ini plus minusnya di mana gitu. Nah, itu kita bisa dibahas di masing-masing IA ya, di kantor-kantor cabang kita akan memberikan penjelasan lebih detail nih. Dari setiap jenis mobil ini atau reksadana ini, plus minusnya itu di mana gitu, dari setiap temanya. Karena kita tidak bisa menyapuratakan, Pak, semua manajer investasi itu, karena kita tidak hanya menjual satu reksadana aja. Kita ada beberapa reksadana, dan gaya style mereka itu berbeda-beda cara pengelolaannya. Gitu. Nah, ini nanti itu bisa kita bahas gitu. Gitu sih, Pak. Thank you. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Lianto. Semoga juga jawabannya Pak Kiki ya bisa mendapatkan jawaban yang sesuai lah yang diharapkan. Bila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan tutup webinar ini. Ya, Bapak ya, Pak Lianto. Oke. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti kalau ada webinar dari Mega Capital, Pak Lianto bisa join lagi, menarik, jujur aja sih, refresh juga bagi saya untuk skill reksadana. Oke,
sebelum kami tutup, ya, ini secara resmi kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang hadir hari ini. Akhirnya, sebelum semuanya live, saya mau sampaikan kalau besok juga ada webinar dari Equity Research. Equity Research ya, perihal, bentar, situ sudah ada materinya, kayak sudah di-blast ya, technical analysis, fundamental analysis, seperti itu. Nanti kita akan blast ke Sobat MCS yang udah ada di, jadi topiknya ini, memilih saham berdasarkan analisis fundamental. Itu udah kita post di Instagram Mega Capital Sekuritas, jangan lupa juga follow. Jadi topiknya besok pukul 15.30, yaitu memilih saham berdasarkan analis fundamental oleh Bapak Dani Eugene. Akhirnya saya Lona Marlen selaku moderator mohon undur diri. Kita akan bertemu dalam webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.